Shalom, selamat pagi. Udah 1 minggu ya, beberapa hari ini kita terus diingatkan oleh pesan Tuhan, yaitu supaya kita jangan meniru, tapi jadilah diri sendiri ya. Menjadi diri sendiri, jangan meniru, dan dikatakan juga bahwa jadi pribadi yang original di dalam Tuhan. Menjadi original ya, nggak crispy, original. Menjadi, ketika Tuhan ingatkan, ketika saya renungkan ini bahwa Tuhan mau kita menjadi diri kita sendiri. Nah, nggak menjadi diri sendiri atau nggak niru itu nggak selalu berbicara tentang bahwa wah saya pengen jadi orang yang seperti ini, yang saya idolakan, saya pengen seperti dia. Lalu kita ikutin gaya bicaranya, kita ikutin dandanannya. Apa yang orang yang kita idolakin itu kita tiru gitu ya. Sebenarnya menjadi diri sendiri itu bukan enggak meniru siapa-siapa gitu ya. Tapi dikatakan bahwa menjadi diri sendiri itu lebih kepada ketika kita menangkap maksud Tuhan buat setiap kita. Dan kita menjadi orang-orang yang mau menggenapinya gitu. Ini mungkin belum paham ya. Kita berjalan, kita memenuhi, berjalan di dalam maksudnya Tuhan, dan kita memenuhi apa yang menjadi tujuan Tuhan buat kita pribadi lepas pribadi. Artinya gini, jadi mungkin kita pernah dengar cerita tentang Raja Wali dan anak Raja Wali dengan ayam ya. Nah, satu hari burung Raja Wali bertelur di atas pohon. Dia gak sadar bahwa salah satu telurnya jatuh ke bawah. Dan kebenaran di bawah ada ayam yang lagi ngeramin telurnya gitu ya. Jadi pas ngelihat ada telur yang agak jauh, si ayam pikir, wah ini telur gua nih gitu ya. Kok anak gua bisa jauh gitu, diambillah dia. Lalu sama-sama dieramin. Nah, setelah tiba masanya, secara kebetulan mereka menetas bersama. Anak ayam dengan anak burung Raja Wali ini menetas bersama. Nah, waktu menetas bersama mereka hidup bersama. Nah, berhubung anak Raja Wali ini dibesarin sama induk ayam, ya udah dia lakukan apa yang dilakukan oleh induk ayam. Induk ayam cari-cari cacing di tanah, ya dia ikut gitu. Tanpa berpikir bahwa wah saya tuh Raja Wali yang bisa terbang. Nggak pernah terbang. Jadi bertahun-tahun dia hidup sebagai anak ayam yang dia nggak tahu bahwa dia bisa terbang. Cuma dia nyadar aja badan gue lebih gede dari saudara-saudara gue gitu. Tapi dia nggak bisa terbang. Sampai satu hari dia melihat ada burung yang lagi terbang gitu. Burung Raja Wali yang lagi terbang. Wah kalau bisa kayak dia enak banget ya bisa terbang gitu. Nah terus saudara-saudaranya yang ayam ini bilang, udah jangan ngimpi. Lu gak mungkin bisa terbang, udah cari cacing lagi udah. Nah jadi ya udah selamanya dia menjadi anak burung Raja Wali yang jadi anak ayam. Yang gak bisa terbang. Nah dari sini kita bisa belajar bahwa gini. Anak Raja Wali ini kan diciptakan Tuhan untuk bisa terbang tinggi, melawan badai dan sebagainya. Tapi karena dia gak tahu purpose-nya dia, maksudnya dia gak tahu siapa dia. Jadi waktu dia dibesarin sama ayam, ya dia pikir dia ayam gitu loh. Nah jadi artinya dia gak hidup sebagai diri dia sendiri. Sebagaimana maksud Tuhan buat dia bahwa dia itu Raja Wali yang bisa terbang dan mengatasi badai. Ngerti gak? Nah jadi bertahun-tahun dia hidup mungkin aja ya, anggap aja sampai mati dia hidup sebagai anak ayam yang gak bisa terbang. Nah dari sini kita belajar, ketika Tuhan katakan bahwa jadilah dirimu sendiri. Kadang-kadang kita gak tahu siapa diri kita. Kita gak ngerti maksud Tuhan, tujuan Tuhan menciptakan kita, menyelamatkan kita. Kalau kita nggak tahu, kita akan hidup yang nggak seperti anak Raja Wali yang hidup seperti anak ayam. Jadi orang lain. Bukan jadi pribadi yang Tuhan ciptakan kita sebagaimana seharusnya. Ayam
matuk-matuk di tanah, ikut. Ya, jadi dia meniru aja apa yang dia lihat karena memang dia hidup di lingkungannya itu. Nah, lewat pesan ini saya jadi berpikir bahwa kenapa Tuhan kasih pesan ingatan lagi tentang menjadi diri sendiri, menjadi original, menjadi otentik. Nah, selama kita jadi anak Tuhan, jadi orang percaya yang kita nggak tahu maksud Tuhan buat kita apa, kita akan menjadi orang yang nggak seperti yang Tuhan ciptakan kita, yang nggak seharusnya. Nah, kita ingat kisah Musa, ya Musa 40 tahun dia jadi orang Mesir kan, dia hidup di Mesir 40 tahun. 40 tahun selanjutnya dia jadi apa? Jadi gembala, menggembalakan bukannya domba dia, menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Nah, sampai satu saat dia ketemu sama Tuhan di semak yang berapi. Disitulah dia ketemu sama pencipta. Ketemu sama Allah yang bilang Musa, kamu bukan gembala. Kamu diciptakan bukan jadi gembala. Ini bukan diri kamu. Diri kamu yang sesungguhnya itu bukan gembala. Kamu itu ditenun di dalam kandungan, dibentuk di dalam kandungan untuk kamu lahir menjadi apa? Pembebas bagi bangsa Israel. Itu purpose-nya Tuhan buat Musa. Banyak orang jadi Kristen pun gak tahu purpose-nya apa. Pokoknya yang penting udah jadi Kristen, jadi orang percaya. Kenapa dia gak pernah tahu? Karena gak pernah punya hubungan sama pencipta. Nah, sampai Musa ketemu sama pencipta, dia baru menyadari bahwa sebetulnya kamu tuh harusnya dipilih, aku utus kamu untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Kita baca dulu ini ayat yang jadi dasarnya ya. Ulangan 34 ayat yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang ini menjadi dasarnya. Jadi Yosua punya purpose-nya, Tuhan kasih purpose buat Yosua. Dan Tuhan juga kasih purpose-nya sendiri buat Musa. Nah, jadi untuk kita bisa tahu siapa kita sebenarnya, ya, supaya kita bisa berjalan menjadi orang-orang percaya yang original, yang sesungguhnya Tuhan menjadikan kita apa, mesti punya terhubung dengan pencipta. Karena cuma pencipta yang tahu kita diciptakan Tuhan untuk apa. Nah, kemarin kan kita dengar dari Marbun juga sempat menyinggung tentang Mazmur 139, kita lihat Mazmur 139. Nah, kita tahu banget ayat ini ya. 139 ayat yang ke-13, 14. Ini udah sering kita dengar ya, 139. Nah, di sini kan dikatakan, ini Daud ya, Daud menyadari betul siapa dia di dalam Tuhan. Dia tahu ada purpose Tuhan buat dia. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Nah, kadang-kadang kita cuma berhenti sampai di situ. Nah, kalau dilihat lagi ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya itu tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan hari-harinya sudah ditentukan sebelum satupun mulai. Jadi waktu Tuhan menciptakan kita, ya, membentuk di dalam kandungan, itu Tuhan gak lagi cuman gue mau bentuk nih, gue mau bikin orang nih gitu. Bukan cuma sekedar ingin membentuk, menjadikan seorang lahir. Tapi waktu dia membentuk, dia tahu dia ini orang, aku pengen dia menjadi ini. Aku ingin orang ini menjadi ini.
Dan dia menulisnya semua yang keinginan Tuhan, purpose-nya Tuhan buat orang yang dia lagi bentuk itu, dia tulis bahwa orang ini kelak akan menjadi ini. Orang ini nanti akan menjadi ini. Waktu dia membentuk Musa, dia bilang, Musa, aku akan membentuk kamu dan kamu akan menjadi orang yang akan membebaskan bangsa Israel dari orang-orang Mesir. Waktu mungkin kalau Musa punya saudara kembar, dia udah bikin Musa, dia bikin yang saudara kembarnya, aku akan bentuk engkau, aku akan menjadikan engkau dengan tujuan bahwa engkau akan menjadi begini. Itu jadi seorang pencipta itu dia udah tahu, udah punya tujuan untuk apa dia menciptakan sesuatu atau seseorang itu. Sama seperti orang yang menciptakan lemari es, ya kan? Waktu dia menciptakan lemari es, yang dia pikirin bahwa wah, kalau gue bikin lemari es, didesain demikian, nanti waktu dicolokin ke listrik, ini bisa jadi dingin, taruh ikan, taruh daging, ini nggak akan busuk, ini akan bisa bertahan. Itu yang dia ada dalam pikiran dia. Nah, tapi kan ketika orang bisa punya uang orang yang punya uang bisa beli lemari es, tapi nggak tahu apa purpose-nya ini. Oh, ini kan lemari baju. Nah, akhirnya lemari es ini dipakai buat nyimpen baju. Nah, ini udah nggak original. Udah nggak seperti yang dimaksud Tuhan untuk penciptanya bahwa kulkas ini harus jadi alat pendingin yang bisa membuat makanan tetap fresh. Nah, bagaimana sampai akhirnya orang bisa tahu bahwa misalnya kulkas ini adalah gunanya untuk itu, ya dia harus cari tahu ke yang menemukannya. Sebenarnya kulkas buat apa sih? Buat taruh baju, apa buat taruh makanan? Nah, dari ilustrasi ini kita belajar bahwa berapa banyak orang-orang yang udah dibaptis, orang-orang yang udah terima Yesus pun juga dia nggak tahu purpose-nya dia ada di dunia ini sebagai apa. Makanya dia ikut aja apa aja yang ada dia lihat, yang dia bisa lakukan, ya dia lakukan aja tanpa tahu. Kenapa? Gak punya hubungan dengan penciptanya. Karena yang paling tahu kita diciptakan untuk apa adalah pencipta. Sama seperti tukang kayu. Tukang kayu itu kalau mau lihat kayu, wah dia langsung mikir, nih dibikin meja bagus banget nih. Di meja ini nanti gue mau desain kayak gini-gini. Lalu mulai dibikin. Dia bikin sampai bikin, wah ini meja nih enaknya ukurannya segini supaya bisa dipakai begini-begini untuk berapa orang. Dia udah langsung waktu tukang kayu membuat sesuatu dia udah pikir ini mau dijadiin apa. Gunanya untuk apa. Nah tapi kan kalau misalnya akhirnya mejanya dipakai untuk hal yang lain. Itu udah gak sesuai dengan tujuannya dari penciptanya. Dari pembuatnya. Nah demikian juga ini melalui pesan Tuhan ini kan sebenarnya saya jadi berpikir bahwa kenapa Tuhan terus-terusan ingin memberikan pesan ini yang Tuhan mau. Kadang-kadang banyak orang yang setelah jadi orang percaya gak tahu purpose-nya apa sebenarnya, tujuan Tuhan untuk apa. Musa 40 tahun hidup menjadi gembala yang sebenarnya itu bukan purpose-nya Tuhan. Dia menjadi orang lain, dia tidak original. Karena originalnya dia yang sesungguhnya Tuhan ciptakan dia adalah untuk apa? Untuk menjadi pembebas, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, dari sini ada hal yang kita bisa pelajari ya. Bahwa setiap orang itu harus tahu purpose-nya. Setiap orang percaya, jadi jangan cuma sekedar kalau udah dibaptis pasti ngerti lah maksud Tuhan. Enggak. Harus menemukan purpose-nya. Kalau kita tahu, ya pribadi lepas pribadi tahu bahwa kita dijadikan Tuhan, diselamatkan Tuhan untuk sesuatu maksud yang luar biasa. Gak mungkin kita hidup, banyak orang yang masih hidup gak jelas. Jadi orang percaya tapi hidupnya masih gak jelas. Nah beberapa hal yang kita mau pelajari dari kenapa sih kita harus beberapa hal yang kita mau pelajari tentang tujuannya Tuhan atau maksud Tuhan atau purpose-nya Tuhan. Yang pertama adalah Allah kita adalah Allah dengan tujuan. Ya, Allah kita adalah Allah dengan tujuan atau God with a purpose.
Jadi waktu dia menciptakan segala sesuatu yang dia ciptakan planet, dia ciptakan bumi, dia ciptakan burung, dia ciptakan tumbuhan, dia ciptakan pohon A, B, C dengan macam-macam itu, semuanya ada tujuannya dan ada alasannya. Enggak tiba-tiba jadi. Waktu dia menciptakan manusia pun juga enggak ada yang tiba-tiba jadi. Semuanya ada di dalam rencana Tuhan, dan waktu Tuhan menciptakan itu di pikirannya dia tahu ini mau jadi apa. Nah, yang kedua, bahwa segala sesuatu punya tujuan, ya. Karena Tuhan kan adalah Tuhan dengan tujuan, makanya segala sesuatu yang ada di bumi punya tujuannya masing-masing, termasuk kita. Nah, tetapi walaupun semuanya punya tujuan, kita juga punya tujuan di dalam Tuhan. Kita nggak tahu seperti apa, harus menemukannya. Bagaimana menemukan purpose Tuhan kalau kita orang-orang percaya atau orang-orang Kristen datang ke gereja cuma 1 minggu 1 kali dan nggak pernah di rumah, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah membangun hubungan, nggak pernah doa, nggak pernah punya, jauh dari, seperti carang jauh dari pokoknya, nggak akan pernah bisa menemukannya. Makanya hidup dengan sibuknya bukan dengan apa yang menjadi tujuannya Tuhan, sibuknya dengan apa? Dengan organisasi gerejanya. Sibuk dengan kegiatan gerejanya tanpa tahu apa yang menjadi purpose-nya Tuhan buat dia secara pribadi. Nah, oleh karena itu, walaupun kita udah tahu segala sesuatu Tuhan punya tujuan, bagian kita dalam menemukan apa tujuan kita, apa tujuan Tuhan buat kita, menemukan. Nah, kayak misalnya bukan cuma sekedar jadi orang Kristen, tapi seberapa kita ada di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan artinya membangun hubungan sama Tuhan. Kita akhirnya mengerti, makanya kalau kita di tempat ini setiap hari kita bisa dengar firman Tuhan ya. Nah, sebenarnya harusnya kita di sini setiap hari datang kita dengar, kita juga bisa nangkep nih, maksud Tuhan. Lama-lama kita akan nangkep maksud Tuhan itu apa. Nah, kayak Joshua ya. Joshua pun juga waktu dia akhirnya menggantikan Musa. Kalau Joshua nggak terlibat di dalam apapun yang dikerjakan oleh Musa, dia kemana aja, dia jadi ini, jadi itu, dia nggak terlibat. Yang menggantikannya Musa bukan Joshua. Tapi kenapa Joshua yang menggantikannya? Karena memang dari awal dia ikut aja. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia ikut, dia tahu Tuhan punya purpose buat dia. Nah, seperti apa bentuknya dia nggak pernah tahu. Tapi sampai masanya datang, sampai tiba waktunya, ketika Musa selesai dengan tugasnya, Tuhan gak cari lagi orang yang seperti orang untuk menggantikan Musa. Langsung dia bilang, Joshua, engkau menggantikan Musa. Nah, segampang itu waktu Tuhan perlu, orang yang dibutuhkan ada. Karena dan orang yang dibutuhkannya itu langsung bisa melakukannya dengan baik. Kenapa? Dia tahu purpose-nya dia. Jadi waktu dia ikutin Musa, walaupun sepertinya dia jadi asistennya Musa, tapi dia terus berjalan, dia bukan orang yang ikut Musa aja, tapi dia ikut Tuhan. Sampai akhirnya dia paham apa yang menjadi maksud Tuhan. Nah, ini orang-orang, Joshua itu orang yang kalau orang yang dia tahu, dia punya hubungan dengan penciptanya, dia gak usah harus menjadi Musa. Dia tahu tugas dia selanjutnya seperti apa. Itu yang namanya original. Gak usah, waduh Musa kayak gini nih, saya mesti ikut dia. Enggak, dia ikut, dia mengambil bagian dia aja, dia tahu bagian dia seperti apa. Karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Nah, termasuk juga Daud. Ya, Daud pun juga dia tahu nggak dia satu saat dia akan menjadi seperti apa? Dia nggak tahu. Tapi dia terus dari muda dia terus datang dekat sama penciptanya. Ya, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia tahu, dia lama-lama juga dia tahu. Makin hari dia makin mengerti purpose-nya Tuhan buat hidup dia. Nah, makanya waktu dia harus melawan Goliat, dia nggak berusaha untuk menjadi Saul pakai bajunya Saul. Dia nggak berusaha untuk pakai baju-baju yang bisa seperti apa untuk melawan Goliat.
Dia original aja, dia punya Tuhan, dia tahu maksud Tuhan buat dia. Nah jadi kita diingatkan bahwa setiap kita itu mesti menemukan apa yang purpose-nya Tuhan buat kita. Dan kita harus menjadi orang-orang yang bisa menggenapinya. Nah kan ini artinya untuk bisa itu kan kita harus banyak terlibat di dalam kegerakannya Tuhan. Ikut terus mengambil bagian. Kalau cuma seminggu sekali datang terus nggak pernah datang lagi jauh gitu ya. Nah kan sesuatu kegerakan itu bisa terjadi hal-hal yang hal yang dahsyat itu bisa terjadi ketika Tuhan mau bergerak, ada orang yang bisa nangkap maksud Tuhan dan itu bisa terjadi gitu. Nah yang ketiga bahwa purpose itu atau maksudnya Tuhan, tujuan Tuhan hanya ditemukan di pikiran pencipta. Pikiran pencipta. Kita nggak bisa menemukannya di tempat yang lain. Kita hanya bisa menemukannya di pikiran pencipta. Nah oleh karena itu harus kembali lagi kepada Tuhan. Makanya itu yang namanya dari awal ketika Tuhan mau membawa kita ya lewat keselamatan itu Tuhan mau bawa kembali kita ke dalam rencananya Tuhan. Nah cuman kan ada yang merespon, ada yang enggak setelah sudah kita lahir baru ikut Tuhan, diselamatkan, dibaptis. Nah banyak kali orang ya udah terima keselamatan aja. Maksudnya Tuhan untuk dia secara pribadi nggak tahu, masih belum tahu. Nah jadi terus purpose itu jadi bisa nggak kita berjalan di dalam purpose-nya orang tua kita? Nggak bisa. Karena setiap pribadi yang punya purpose adalah Tuhan. Jadi nggak bisa tuh yang nama purpose mah tujuan Tuhan buat kita mah ya udah orang tua ikut apa kita ikut aja. Enggak. Setiap pribadi, anak pun harus cari sendiri. Sebenarnya Tuhan menciptakan saya ada di muka bumi ini untuk apa? Itu cuman kita bisa tanya sama Tuhan. Nah, dan terus ada di dalam Tuhan. Bukan jadi orang Kristen, terus jadi orang Kristen, tapi terus ada di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu mungkin masih belum begitu nangkep ya, tapi kita renungkan lagi dan kita percaya bahwa kalau misalnya kita bisa menemukan maksud Tuhan buat kita pribadi, lepas pribadi, kita akan menjadi orang-orang yang original. Orang-orang yang tidak harus ikut, wah orang lagi seru ini nih, lagi tren ini terus kita ikut, enggak yang kayak gitu. Nah sama seperti Daniel. Daniel bisa ada di Babel, dia nggak jadi harus orang Babel. Dia nggak harus ikutin semua tradisinya Babel. Dia tetap menjadi orang yang berjalan di dalam purpose-nya Tuhan. Dia tetap berpegang kepada apa yang menjadi keyakinan dia di negara yang sebenarnya nggak percaya sama Tuhan. Nah, oleh karena itu, biarlah melalui pesan Tuhan minggu ini kita terus makin hari makin dekat sama Tuhan dan cari tahu apa yang sebenarnya Tuhan mau kita ini di dalam Tuhan. Mungkin di dalam hidup kita ini kita banyak kehilangan. Ya, ada kehilangan keluarga, mungkin kita ditinggal dengan si A, dengan orang yang dengan pasangan, kita harus hidup sendiri, enggak jadi masalah. Asal yang penting kita tetap di dalam Tuhan dan kita cari tahu Tuhan, saya sendiri ini Tuhan punya maksud apa. Dan itu yang membuat kuat. Enggak pusingin dengan hal-hal yang lain. Karena apa? Kita tahu banget. Kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pakai kita dengan cara yang ajaib. Nah oleh karena itu, mungkin masalahnya besar, masalahnya berat gitu ya. Jangan ninggalin Tuhan. Jangan kita malah jauh dari Tuhan. Makin hari makin dekat sama Tuhan. Makin hari makin membangun hubungan sama Tuhan. Sampai kita tahu Tuhan punya maksud apa buat kita. Amin. Nah itulah sumber kekuatan. Daniel pun juga tetap kuat walaupun dia ada di negara yang jauh. Dia tetap kuat dan dia menjadi orang yang berhasil. Nah keberhasilan menurut dunia itu adalah gini. Kalau kita mau, kita pengen ini, pengen itu, terpenuhi. Nah itu namanya berhasil. Tapi berhasil di dalam Tuhan adalah ketika kita menemukan purpose-nya Tuhan dan kita menggenapinya.
menjadi seperti yang Tuhan mau. Bukan menjadi seperti yang orang lain mau. Bukan seperti yang orang tua kita mau. Tapi menjadi seperti yang Tuhan mau. Kita diciptakan untuk apa. Oleh karena itu biarlah kita renungkan lebih lagi, kita mau belajar di dalam supaya menjadi berkat buat kita semua.